Je vais rentrer à l'intérieur. Mengenal taksonomi Bloom, yakni kerangka pola pikir pendidikan yang menguraikan suatu masalah dari hal terumum sampai tahap kompleks sebagai penyelesaian. Hal yang dapat membuat kita menjadi praktis, produktif, dan kreatif. Pembukaan. Mencari ide atau motivasi dalam suatu bidang yang berkoherensi memang sulit dan terkadang membuat frustrasi, terutama untuk orang-orang yang ingin menjadi produktif, kreatif, dan efektif pada hal yang dilakukannya. Maka di sini saya memiliki solusi untuk hal tersebut, yaitu dengan menggunakan metode dari taksonomi Bloom. Original of Bloom's Taxonomy, versi asli dari taksonomi Bloom. Pada versi aslinya terkesan lebih sederhana, versi ini adalah versi awal yang dirangkai oleh Benjamin Bloom dengan kolaborator Max Engelhardt. Versi awalnya memiliki 6 kerangka utama yang terdiri dari knowledge pengetahuan, melibatkan mengingat hal-hal spesifik dan universal, mengingat metode dan proses, atau mengingat kembali pola, struktur, atau pengaturan. Comprehension komperensi, mengacu pada jenis pemahaman atau pemahaman sedemikian rupa, sehingga individu tersebut mengetahui apa yang dikomunikasikan. Dan dapat menggunakan materi atau ide yang dikomunikasikan tanpa harus menghubungkannya dengan materi lain atau melihat implikasi sepenuhnya. Aplikasi, mengacu pada penggunaan dalam suatu abstraksi dan situasi tertentu yang bersifat konkret. Analisis mewakili pemecahan komunikasi menjadi elemen, atau bagian penyusunnya sehingga hierarki relatif dari gagasan menjadi jelas. Atau hubungan antara gagasan yang diungkapkan dibuat eksplisit. Sintesis melibatkan seluruh elemen-elemen di awal berdasarkan data yang sudah diorganisir, dan menyatukan bagian-bagian sehingga membentuk secara keseluruhan. Evaluasi, menimbulkan dan menghasilkan penilaian tentang nilai material dan metode untuk tujuan tertentu. Revisit of Bloom's Taxonomy, versi revisi dari taksonomi Bloom. Pada versi yang telah direvisi, kerangka dari taksonomi ini menjadi lebih kompleks, dan versi revisi ini menjadi acuan yang lebih kompeten dalam bahasan tren ini. Sekelompok psikolog kognitif, ahli teori kurikulum dan peneliti instruksional, dan spesialis pengujian dan penilaian menerbitkan revisi tahun 2001 dari taksonomi Bloom dengan judul A Taxonomy for Teaching, Learning, and Assessment. Judul ini mengalihkan perhatian dari gagasan yang agak statis tentang tujuan pendidikan dalam judul asli Bloom, dan menunjuk pada konsepsi klasifikasi yang lebih dinamis. Para penulis taksonomi yang direvisi menggarisbawahi dinamisme ini, menggunakan kata kerja dan memberi label kategori dan subkategori mereka bukan kata benda dari taksonomi asli. Kata-kata tindakan ini menggambarkan proses kognitif yang digunakan pemikir untuk bertemu dan bekerja dengan kerangka pengetahuan. Yang lengkapnya bila diuraikan akan menjadi remember, mengingat, tujuan, mengingat data-data atau fakta dan basis konsep yang diperlukan. Pelaksanaan, menetapkan basis yang diperlukan lalu membuat duplikasinya ke dalam sebuah list, lalu mememorisasikan dengan mengulangi hingga sampai pada suatu kondisi, mengingat. Understand, memahami. Tujuan, dapat memahami dan menjelaskan ide dan konsep yang sebelumnya telah diingat. Pelaksanaan, menyadari konsep yang dibahas, dan menjelaskannya dengan mengidentifikasi atau mengklasifikasi, menyadari dan menjeniskan untuk mempermudah dalam pendeskripsian. Aplikasi. Tujuan, dapat menggunakan informasi yang telah dipahami dan diingat, pada bagian sebelumnya dan mengaplikasikan atau mempraktekkan langsung di situasi tertentu. Pelaksanaan, mengadaptasi informasi yang telah diinterpretasi pahami, lalu digunakan sebagai sebuah demonstrasi, meragakan, dengan implementasi pelaksanaan, yang telah dioperasikan pada suatu jadwal atau kondisi sebagai bentuk eksekusi. Analisa. Tujuan, dapat mendatangkan atau menarik sebuah koneksi pada informasi yang telah diaplikasikan sebelumnya, pada suatu kondisi supaya dapat menguasai kondisi lebih lanjut. Pelaksanaan, melakukan perbandingan dengan berdasar pada pertanyaan yang lalu diorganisirkan, dan dilaksanakan dengan sebuah tes atau eksperimen untuk mendukung analisa. Evaluasi.
Tujuan, menyampaikan pendapat, entah itu membenarkan, mengkritik, ataupun membuktikan salah dari suatu pernyataan atau pilihan berdasarkan informasi usai dianalisa. Pelaksanaan, mengkritisi informasi yang telah dianalisa mulai dari kebenaran, kesalahan, dan mendukung atau membuktikan salah berdasarkan suatu pernyataan dari informasi yang telah dianalisa sebelumnya. Create membuat. Tujuan, setelah semua prosedur telah dilakukan dan dikuasai, kita bisa memanfaatkan hal tersebut untuk membuat suatu karya yang baru ataupun membuat karya orisinil berdasarkan informasi yang telah kita ingat, pahami, aplikasikan, kritisi, dan evaluasikan pada kesempatan sebelumnya. Pelaksanaan, bisa dengan mengembangkan atau menginvestigasikan lebih lanjut informasi sebelumnya supaya lebih lengkap menjadi suatu revisi, atau melakukan konstruksi dan penyusunan untuk menciptakan karya yang baru. Kenapa kita perlu menggunakan Bloom's Taxonomy, taksonomi Bloom? Taksonomi Bloom adalah hierarki proses progresif mulai dari yang sederhana hingga yang kompleks, di mana perlu terlebih dahulu menguasai yang lebih rendah dari piramida sebelum dapat menguasai yang lebih tinggi. Kerangka kerja ini dapat dianggap sebagai bentuk pembelajaran untuk penguasaan. Dengan kata lain, dengan meningkatkan taksonomi, seseorang dapat menjadi lebih berpengetahuan, lebih terampil, dan mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang hal yang mereka pelajari. Dengan demikian, dengan membuat rencana pelajaran dan tugas, lalu mengimplementasikan ilmu yang hadir dapat membuat inovasi tersendiri kepada pelajar. Berdasarkan pola struktur di atas, dapat dipahami bahwa kondisi umum atas suatu masalah memerlukan 6 kerangka berpikir untuk mencapai solusi yang praktis. Yakni mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisa, mengevaluasi, dan menciptakan. Sebagai contoh, ada seseorang yang memiliki profesi sebagai tukang desain. Untuk menyelesaikan pekerjaannya, langkah pertama yang diperlukan adalah mengingat poin-poin penting seperti bagaimana cara membuat desain itu sendiri. Setelahnya membutuhkan suatu pemahaman yang dapat menentukan konsep desain seperti apa yang akan dibuat, entah itu bertema kartunis dan sebagainya. Masuk kepada tahap selanjutnya akan membutuhkan pengaplikasian, atau menggunakan pengetahuan dan ide yang telah dipahami untuk memulai kerangka awal pekerjaan, misalnya menggunakan suatu program desktop yang berfungsi untuk membuat gambar desain dan membuat tema yang telah dipikirkan menggunakan alat tersebut. Memasuki tahap selanjutnya, penganalisaan, yakni tahap lebih lanjut yang menguraikan langsung bentuk desain yang akan dibuat dengan alat-alat yang ada, apakah desain yang dibuat dapat praktis dan menjual nilai promosi. Tahap di akhir akan ada evaluasi, yakni tahap di mana orang tersebut menilai pekerjaannya sebagai hasil yang sudah sesuai akan standar. Jika semua sudah memenuhi standar atau keinginan, maka tahap paling akhir adalah menciptakan atau mempublikasikan hasil kerjanya. Sehingga dari metode ini dapat disimpulkan, kalau segala hal termasuk masalah dapat diselesaikan dari ke tahap yang lebih umum sampai ke tahap yang lebih kompleks untuk menyelesaikan masalah tersebut. Metode ini sangat bagus untuk menjadi acuan dalam menyelesaikan suatu hal, karena membutuhkan pemahaman dasar untuk benar-benar bisa menyelesaikan suatu masalah.